Itu kayak kalau misalkan jangan jengkel, jangan marah, itu kan sesuatu yang orang lain pun tahu kalau itu nggak boleh. Kamu punya hajat atau tidak punya hajat, ya itu memang nggak boleh, dosa. Gitu. Tapi kalau hal yang ini, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Pernah dengar istilah gibah secara halus nggak? Bagaimana sih gibah secara halus itu? Sebenarnya gibah secara halus ini bisa kita artikan dengan komen. Komen atas takdir yang Allah tetapkan. Misal nih, kita lagi reuni ya ceritanya, misalkan kita lagi ada acara, kita lagi di sebuah acara, di satu acara, di mana acara tersebut janjiannya atau dimulainya jam 7 pagi. Kita semua nih datang on time jam 7 pagi. Kemudian ada salah satu teman kita, kok iya datangnya jam 8 pagi. Dia telat gitu teman-teman. Dia telat 1 jam untuk datang ke acara ini. Nah, dari situ kita batin, dia telat ya. Dia nggak disiplin. Dia nggak tepat waktu, dia nggak on time. Sebenarnya kita nggak mengucap secara langsung, tapi kita batin di dalam hati. Itu yang disebut dengan komen atau gibah secara halus. Teman-teman, kenapa disebut komen dan kenapa itu tidak baik dan tidak dianjurkan? Padahal kan kita nggak gibah, Kak. Kita nggak menyampaikan. Kemudian itu wajar dong apabila ada teman kita yang telat, kemudian kita di dalam hati otomatis bilang dia nggak disiplin, dia nggak on time. Itu wajar. Kita pun nggak mengutarakan secara langsung. Kita hanya terbesit aja di dalam hati. Kita nggak niat jelek, hanya terbesit aja. Jadi gini, ketika dia tidak on time atau telat acara, tidak disiplin ya, intinya seperti itu, apakah itu di luar dari takdir yang Allah berikan? Apakah itu di luar dari takdir Allah? Entah apapun alasannya, mungkin karena macet, kesiangan, atau mungkin ada keperluan, sehingga dia bisa telat 1 jam, apapun alasannya, itu sudah takdirnya Allah. Berarti Allah mentakdirkan dia datang di acara tersebut jam 8 pagi. Allah mentakdirkan dia telat hari itu. Kita tahu kan apapun yang terjadi pada diri kita, pada semua orang, setiap detik, dan apapun itu tanpa terkecuali, itu adalah semua takdirnya Allah. Itu sudah ditakdirkan Allah. Dan kemudian nih, kita komen, kita terbesit di dalam hati, dia nggak disiplin, dia nggak on time. Itu sama halnya dengan kita berkomentar atas takdir yang sudah Allah tetapkan. Ya walaupun memang dia benar-benar nggak on time, dia nggak disiplin lah kasarannya, sebaiknya harusnya kita nggak berpikir apa-apa, kita nggak komentar apa-apa. Apapun yang terjadi ya biarin aja, diam saja dan tidak perlu terbesit apa-apa. Apabila mungkin di awal-awal tuh kita masih suka terbesit gitu ya, dia telat, ya segera dihapus perasaan itu, dinolkan gitu, dibersihkan. Oke, nggak usah mikir, nggak usah berprasangka apa-apa, nggak usah komen apapun, udah diam aja, hilangkan perasaan komentar apapun di dalam hati kita. Mungkin ada yang berpikir nggak apa-apa lah Kak, itu kan kita nggak jahat kok, kita nggak dosa kok, nggak mengutarakan, kita kan nggak gibah secara langsung dan lain sebagainya. Oke lah, nggak apa-apa, tapi itu menjadi apa-apa, itu menjadi sesuatu yang fatal kepada kita yang benar-benar ingin mengenolkan hati dan pikiran perasaan kita. Ketika kita mulai belajar menjadi orang yang nol, yang nggak punya perasaan atau prasangka apapun kepada Allah dan kepada manusia, maka belajarlah dari hal yang kecil itu. Belajarlah dari hal yang mungkin terlihat sepele itu. Ketika kita komen, walaupun itu di dalam hati, itu menyebabkan perasaan dan hati kita itu nggak nol lagi. Sedangkan ketika kita sedang punya proposal sama Allah, ketika kita sedang punya hajat sama Allah, maka kalau ingin hajat kamu atau urusan kamu itu tidak ada hambatannya, langsung segera di ACC sama Allah, adalah caranya nolkan hati dan perasaan kamu. Jadi benar-benar ini harus digarisbawahi, ini berlaku, no comment atau no gibah secara halus ini berlaku untuk teman-teman yang benar-benar ingin sekali untuk mengenalkan perasaan dan hati pikiran kita, sehingga
proyek dan hajat kita kepada Allah itu langsung seret tanpa hambatan. Apakah kalau kita ingin mengenalkan diri, syaratnya hanya jangan no comment, syaratnya hanya itu, hanya satu no comment? Enggak. Sebenarnya banyak syarat untuk supaya hati kita itu nol, supaya benar-benar kita tanpa prasangka, tanpa apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya banyak. Ada 18 poin. Termasuk diantaranya adalah jangan gelisah, kemudian jangan bikin jengkel, jangan tersinggung, jangan mancing jengkel orang lain, dan salah satunya adalah itu tadi, jangan komen atau jangan gibah secara halus. Bagaimana cara kita untuk mengenalkan hati dan perasaan kita? Itu ada beberapa poin yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya insya Allah akan kita bahas di next video ya. Yang terpenting adalah kita latihan untuk no comment, karena ini poin yang paling dianggap sepele, tapi sebenarnya ini itu nggak boleh. Ini adalah poin yang tidak semua orang tahu bahwa ini tuh nggak boleh. Itu kayak kalau misalkan jangan jengkel, jangan marah, itu kan sesuatu yang orang lain pun tahu kalau itu nggak boleh. Kamu punya hajat atau tidak punya hajat, ya itu memang nggak boleh, dosa. Gitu. Tapi kalau hal yang ini, yang no comment atau no gibah secara halus ini, orang-orang, kebanyakan orang itu nggak tahu kalau ini tuh nggak boleh. Terlebih dilakukan oleh orang yang sedang punya hajat atau sedang punya proyek sama Allah. Oke, sampai ketemu lagi di next video ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.